Oke, pertemuan ke-18 ya. Jadi pokok bahasan kita kebugaran jasmani, indikatornya adalah merancang program latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Ya, jadi intinya merancang program latihan. Kalian harus mampu menyusun atau membuat program latihan untuk diri kalian sendiri. Baik, di sini sekilas saja saya mengulang artian dari kebugaran jasmani. Kalian pasti sudah tahu, yaitu adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya atau dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Kemudian program peningkatan daya tahan jantung, paru, dan peredaran darah. Jadi anak-anak Bapak sekalian, di akhir nanti akan saya beritahu cara membuat program latihannya. Jadi di sini ada beberapa poin contoh ya, contoh kira-kira daya tahan jantung itu seperti apa gitu. Oke, ini daya tahan jantung atau kardiovaskuler adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung atau paru-paru dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Jadi ini semua berkaitan ya, berkaitan dari sistem energi yang kalian gunakan. Sebelumnya asupan makanan yang kalian gunakan, baru sistem energi, baru berkaitan dengan otot, baru bergerak gitu. Jadi semua berkesinambungan. Kemudian untuk latihan kardiovaskular itu adalah latihan peningkatan daya tahan jantung atau paru, contohnya lari jarak jauh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lari lintas alam. Jadi lari jarak jauh sama lintas alam ini bisa kalian lakukan di daerah kalian masing-masing ya. Jadi ada beberapa faktor internal, yaitu adalah intensitas latihan, hitungan denyut nadi 15 detik dikali 4, atau ini pernah kita lakukan. Jadi intinya 60 detik. Jadi dalam 60 detik kalian ukur detak jantung kalian itu berapa kali. Jadi kan sudah saya beritahu itu, kalau sekian maka bugar, kalau sekian maka kalian dalam kondisi lelah. Itu sudah saya beritahu waktu kita belajar di kelas 2 kalau saya tidak salah. Ini lamanya latihan 15 sampai 30 menit ya. Bermanfaat untuk kesehatan. Tentunya lama latihan ini tergantung dengan apa yang sering kalian lakukan. Jadi kalau mungkin si Giski untuk lari 15 menit saja ya sudah biasa gitu. Atau 30 menit sudah biasa. Atau yang cowok-cowok yang lain. Mungkin yang cewek juga lari 15 menit sudah biasa begitu kan. Itu tergantung kalian mengatur berapa lamanya kalian berlari. Mau lari jarak jauh, kemudian mau lari melintasi alam. Maksudnya melintasi alam ini ya di perkampungan, di pergunungan, atau di perkotaan gitu. Kemudian selanjutnya program meningkatkan kekuatan otot. Jadi otot ini kekuatan berarti berkaitan dengan beban. Ya, beban banyak sekali latihan-latihan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kekuatan otot. Ya, bisa kalian lihat di gambar, contohnya mengangkat barbel. Kemudian yang lebih murah lagi adalah push up, sit up. Itu adalah latihan kekuatan otot yang bisa kalian lakukan tanpa memberikan biaya. Kemudian ini bentuk-bentuk latihannya. Yang pertama leg press untuk melatih otot kaki. Ini seperti saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga program peningkatan kekuatan kelenturan. Kelenturan ini bisa dikatakan flexibility ya. Jadi daya lentur otot atau sendi-sendi kalian. Jadi ini bisa dilatih dengan senam lantai bisa, kemudian bisa kayang, kemudian bisa mencium lutut, kemudian bisa menggunakan gerakan-gerakan yang menimbulkan kelenturan bagi persendian-persendian. Nah, ini bentuk latihannya. Ya, bisa
pergelangan tangan, tungkai, punggung, dan otot leher itu bisa semuanya ditarik. Contohnya adalah pemanasan dinamis. Itu pemanasan dinamis itu tujuannya untuk melenturkan otot-otot atau persendian kalian. Jadi anak-anak Bapak sekalian, itu 3 itu adalah contoh program latihan yang bisa kalian lakukan di rumah atau kalian susun terlebih dahulu untuk kalian bisa membuat atau melaksanakan latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani kalian. Berikut ini akan saya jelaskan. Jadi langkah-langkah penyusunan program latihan. Jadi sebelum ke program latihan tadi, kalian harus melakukan 3 hal. Ya, 3 hal. Yang pertama adalah tes awal. Contohnya gini. Si Giski mau meningkatkan kebugaran jasmaninya, ya, kebugaran jasmaninya. Salah satunya di tubuhnya itu dia ingin mengencangkan otot lengannya atau otot tungkai lah kita katakan, otot tungkainya. Jadi sebelum dia melakukan latihan otot-otot tungkai itu, jadi dia harus melakukan tes awal terlebih dahulu. Tes awalnya seperti apa? Contoh, si Giski melakukan squat jump, ya, squat jump untuk mengetes otot tungkainya itu seberapa lama dia bisa melakukan squat jump selama 1 menit. Katakanlah 30 kali. Nah, berarti tes awal dia melakukan squat jump 30 kali. Oke, 30 kali. Jadi dia menyusun program untuk meningkatkan otot tungkainya tadi. Nah, jadi berdasarkan dari tes awal, maka disusunlah. Oke, si Giski melakukan 30 kali di tanggal 12 Januari dia melakukan 30 kali. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan agar dia bisa squat jump lebih dari 30 kali? Nah, maka dibuatlah program latihan untuk si Giski tersebut. Jadi dibuatlah latihan-latihan agar si Giski bisa melakukan squat jump lebih dari 30. Apa latihannya? Itu bisa kalian pilih sendiri. Yang penting berkaitan dengan otot tungkai. Nah, salah satu contohnya kan squat jump bisa, kemudian lompat. Ya, bisa lompat tali, bisa lari juga bisa meningkatkan otot tungkai. Ya, karena kan lari itu bergerak semuanya. Dan yang menjadi tumpuan adalah tungkai. Ya, jadi bisa dianya lompat jangkit. Jadi latihan-latihan itu bisa disusun. Contoh hari ini si Giski akan sebelum melakukan sebelum melakukan gerakan squat jump untuk meningkatkan otot tungkainya, dia terlebih dahulu jogging 30 menit. Setelah jogging, dianya melakukan angkat paha, ya, melakukan gerakan lari angkat paha selama 10 menit. Nah, kemudian setelah itu istirahat. Setelah istirahat, dia lanjut lagi lompat jangkit. Setelah lompat jangkit, dia melakukan squat jump. Nah, itu dilakukan dalam 1 jam. Oke, tanggal 12 Januari 2021. Nah, besoknya apa yang harus dilakukan si Giski? Contoh, ini hanya program latihan untuk diri sendiri, ya, istirahat. Besoknya dia istirahat. Kenapa? Karena dia masih kategori pemula, bukan atlet. Jadi harus ada latihan, harus ada istirahat. Jadi berapa jam waktu latihan, berapa waktu istirahat, itu harus ditentukan. Nah, itu nanti kita bahas lebih detail di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi itu gambaran untuk menyusun program latihan. Jadi yang pertama ada tes awal. Yang kedua persiapan. Ini sudah masuk latihan yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga adalah hasil. Nah, jadi hasilnya nanti kalian bisa tes di akhir. Selama 1 bulan,
si Giski melakukan latihan yang kita susun tadi, mulai dari jogging sampai dengan lompat jangkit, kemudian squat jump, untuk meningkatkan otot tungkainya. Jadi yang dia awalnya 30 kali squat jump, nanti di akhir, kapan target kalian? Oh, program ini hanya kulakukan 1 bulan sajalah. Nah, dalam 1 bulan, berapa kali si Giski itu, di akhirnya berapa dia sanggup untuk melakukan squat jump. Jadi kalau dia sanggup melakukan squat jump 60 kali dalam 1 menit, berarti Giski berhasil untuk meningkatkan otot tungkainya. Oke, sampai di sini paham? Paham, Pak. Apa yang paham Giski? Kira-kira Giski? Jadi kalau untuk melakukan program latihan ini, Pak, kita harus melakukannya sesuai tujuan kita, Pak. Jadi 1 hari misalnya kita ini latihan, ada hari di mana kita harus istirahat gitu, Pak. Ya, betul. Jadi artinya kalau menyusun program latihan ini kalian harus punya target. Contoh gini, itu kan tadi contoh otot tungkai. Ini banyak yang terjadi ya di kalangan mungkin perempuan banyak. Ini sorry bukan saya cuman membahas saja. Aduh, kayaknya berat badan saya ini berlebih begitu. Jadi saya kayaknya mau menurunkan berat badan lah, ya. Jadi untuk menurunkan berat badan, kalian harus buat program. Jadi bukan hanya diet sebenarnya yang harus dilakukan, tetapi program berolahraga. Contoh, di tanggal 12 Januari ini berat badanku 70. Aku mau nanti 3 bulan ke depan, aku tuh harus turun 10 kilo. Bisa nggak kira-kira? Apa yang harus dilakukan? Oke, aku susun program latihan. Jadi aku lihat kira-kira bentuk latihan seperti apa. Aku lihat di YouTube bentuk gerakan-gerakan seperti apa yang bisa menurunkan berat badanku. Di luar dari berat badan, dispesifikan lagi. Kira-kira yang lebih berat ini apa? Oh, lenganku kelihatan besar. Berarti aku harus mengecilkan lenganku. Lenganku gerakan untuk mengecilkan lengan apa saja. Itu disusun. Ya, disusun gerakannya, disusun istirahat latihannya, istirahatnya, kemudian rentang waktunya gitu, dan sampai akhir nanti kalian bisa mengetahui berat badan di akhir kalian berapa. Nah, jadi seperti itu buat yang ingin merasa badannya berlebih atau belum ideal gitu ya. Jadi atau yang ingin meningkatkan kebugaran jasmani, atau aku sering sakit, jadi apa sih yang harus kulakukan? Oh, lihat dulu aku sakit apa gitu. Jangan pula kalian sakit tipes terus kalian berolahraga gitu, karena kan sakit tipes itu memang udah drop, tidak boleh langsung beraktivitas capek. Lihat dulu sakit apa. Entahnya kalian daya tahan tubuh kalian lemah, oke, tingkatkan imun kalian dengan olahraga apa kira-kira yang cocok. Jadi nanti di 2 minggu ke depan aku nggak mudah sakit lagi gitu. Jadi intinya untuk di pembelajaran kali ini kalian harus mampu menyusun program latihan sesuai dengan target yang kalian ingin capai begitu. Oke, yang cewek-cewek mana nih, yang cewek ini suaranya nih? Kira-kira paham nggak nih? Masih ada nggak nih orangnya nih, cewek nih? Rizky Hotma, mana si Rizky Hotma ini? Ya, Sir. Nah, jangan-jangan kamu sakit hati nih Rizky Hotma. Saya bilang tadi menurunkan berat badan. Saya emang kurus, Sir. Oh, emang kurus. Jadi kok nggak ada yang nanya? Udah paham? Udah, Sir. Si Zahra, si Sarah, mana nih orangnya Sarah ini? Saya, Pak. Paham Sarah? Paham, Pak. Apanya yang paham? Apa yang saya jelasin tadi? Jangan lagi di apa nih, di kamar mandi ya? Jaratul Hubah. Eca, mana nih Eca nih?
Oh, si Siva lah Saya, dulu. Sir. Siva dulu aja, Siva. Saya, Sir. Sehat, Siva. Alhamdulillah sehat, Sir. Berapa berat badan Siva sekarang? 46, Sir. 46. Mau meningkatkan atau mau mengurangin? Meningkatkan, Sir. Nah, meningkatkan. Meningkatkan itu bisa juga dibantu dengan berolahraga, bukan hanya mengkonsumsi makanan saja. Dengan kita berolahraga, sistem pencernaan kita lancar gitu. Jadi sebenarnya, jadi ginilah, saya tanya sama kalian. Ketika kalian sakit, kalian pergi ke dokter, kira-kira kebanyakan dokter menyarankan kalian untuk apa? Menjaga pola makan, berolahraga gitulah, Sir. Nah, jadi artinya apa? Artinya untuk dokter saja pun menyarankan kalian berolahraga gitu. Nah, maka dari itu saya ajarkan kepada kalian untuk mengatur cara program pola hidup sehat, kemudian untuk meningkatkan kebugaran jasmani gitu, untuk meningkatkan berat badan, untuk menurunkan berat badan, itu semuanya pada akhirnya orang juga disuruh berolahraga gitu. Maka saya juga pernah sakit, saya pergi ke dokter gitu kan. Saya pergi ke dokter. Jadi kira-kira dok, apa yang harus saya lakukan biar supaya saya tidak sakit lagi dok? Oh bapak banyak istirahat pak. Jadi nanti kalau bapak sudah istirahat, terus bapak harus rutin olahraga katanya. Jadi yang di dalam benak saya, olahraga, berarti artinya itu kan memang yang sudah saya lakukan gitu. Jadi hanya sekelas dokter saja pun menyarankan saya untuk berolahraga. Berarti kan artinya sehat itu mahal begitu. Sehat itu mahal dan sehat itu memang penting. Dan jalan keluarnya adalah berolahraga begitu. Jadi aku harus tahu nih, aku harus paham nih cara mengatur program latihan untuk aku sehat. Aku harus bisa untuk melatih, aku tuh harus bentuk badanku harus ideal begitu. Jadi anak-anak bapak sekalian, itu adalah kuncinya begitu. Jadi jangan kalian menganggap sepele tentang kesehatan, kebugaran jasmani gitu. Ya mungkin kalau kalian sekarang merasa sehat, kalian bakal ya udahlah orang aku sehat kok sekarang begitu. Tapi kalau nanti kalian sakit, ya mudah-mudahan nggak ada yang sakit ya. Pasti kalian menyadari betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya itu berolahraga begitu. Ya mungkin yang malas olahraga, ya nanti ketika sakit pasti merasa itu, oh iya aku nggak pernah olahraga, jadi tubuhku ini terasa lemah gitu. Ya, jadi saya ngomong begitu biar supaya kalian itu paham bahwa memang kesehatan itu penting, kesehatan itu mahal ya. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Jadi setelah program latihan itu tadi dibuat, ya jadi di sini ada penentuan sasaran latihan. Jadi latihan itu harus ada sasarannya, ya, untuk meningkatkan kualitas keterampilan atau kebugaran. Jadi anak bapak sekalian, ketika kalian salah dalam menentukan program latihan atau menyusun, maka target yang akan kalian capai itu akan berbeda. Ya, jadi di sini ada 4 komponen yang berkaitan dalam menentukan keberhasilan proses pembebanan. Jadi ada namanya intensitas, kemudian ada namanya volume, ada namanya recovery, ada namanya interval. Selain ini ada lagi namanya set, kemudian ada namanya repetisi. Gitu, ini saya lupa saya masukkan. Jadi latihan yang baik itu sebenarnya kalian bisa menyusun dengan sirkuit training. Contoh begini, sirkuit training ini. Kita pernah ini melakukannya latihannya, cuman mungkin kalian sudah lupa. Kita pernah lakukan di aula. Sirkuit training itu adalah beberapa bentuk latihan, beberapa bentuk gerakan yang dilakukan dalam waktu bersamaan. Contoh, saya bagi 6 pos. Di pos pertama, ya di pos pertama gerakannya lari zigzag. Di pos kedua gerakannya lari angkat paha. Di pos ketiga gerakannya push up.
Di pos keempat gerakannya lari salteran, jadi bolak-balik. Jadi ada 4 pos. Jadi itu dilakukan bersamaan dalam waktu 2 menit. Jadi setiap posnya dilakukan 2 menit, kemudian istirahatnya 1 menit. Tanpa kalian sadari, dari latihan sirkuit training tadi, itu dapat meningkatkan 4 komponen. Ya, contoh yang tadi lari zigzag itu dapat meningkatkan kelincahan. Kemudian lari bolak-balik dapat meningkatkan kecepatan. Ya, kemudian push up dapat meningkatkan daya tahan otot lengan atau membentuk otot. Kemudian kalau misalnya ada sit up juga seperti itu. Ya, jadi intensitas ini berapa lama latihan itu dilakukan. Kemudian volume itu beban latihannya. Ya, beban latihannya. Baru recovery. Ada yang tahu recovery itu apa? Giski, apa recovery Giski? Mana yang si Giski nih? Recovery itu istirahat. Jadi setelah kalian lari melakukan aktivitas zigzag tadi, setelah 2 menit, recovery 1 menit. Nah, jadi istirahat 1 menit. Untuk apa? Untuk menstabilkan denyut jantung kalian. Jadi latihan ini memang tidak boleh dipaksa. Jadi artinya ada ritmenya. Makanya saya katakan tadi, kalau kalian jangan sampai salah alamat. Kalian ingin kalian ingin menurunkan berat badan, tahu-tahu yang kalian lakukan untuk membentuk badan atau untuk meningkatkan massa otot. Contoh, saya mau mengecilkan lengan nih. Mengecilkan lengan. Oh, gerakan apa yang saya lakukan? Seharusnya lemak yang ada di lengan saya ini saya bakar semuanya dengan gerakan-gerakan. Tahu-tahu gerakan yang saya lakukan itu salah. Salahnya rupanya gerakan itu untuk membentuk otot. Ya, jadi membentuk, jadi semakin besar dong otot lengan saya. Nah, jadi untuk menentukan gerakan itu kalian harus memang benar-benar sesuai dengan tempatnya. Ya, sesuai dengan gerakan, kemudian sesuai dengan porsinya. Ya, jadi untuk saran saya, kalau kalian ingin membuat program latihan, runtunannya yang sederhana itu adalah harus ada pemanasan, ya, harus ada jogging ataupun lari kecil selama 15-30 menit, baru kalian lakukan aktivitas intinya. Ya, kalau mau menguatkan otot atau mengecilkan otot lengan, ya kalian bisa push up. Ya, baru yang lain-lain, latihan-latihan yang lain yang bisa mengecilkan otot lengan kalian. Jadi anak-anak Bapak sekalian, itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita lanjutkan lebih detail lagi tentang program latihan, yaitu hanya gambaran secara luas untuk bagaimana kalian menyusun latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani kalian. Ya, memang yang saya katakan tadi, ketika kita sehat, kita merasa tidak terlalu butuh dengan yang namanya kebugaran jasmani gitu. Karena sebenarnya tubuh kita itu membutuhkan yang namanya olahraga. Ya, membutuhkan yang olahraga. Yang saya katakan tadi, ketika kalian sakit, kalian pergi ke dokter, apa yang disarankan oleh dokter? Banyak istirahat, makan makanan yang bergizi, kemudian yang terakhir adalah berolahraga gitu. Jadi artinya olahraga itu penting. Ya, saya tekankan sekali lagi, olahraga itu penting. Memang kalau kalian merasa sehat sekarang, kalian merasa olahraga itu tidak terlalu penting. Tetapi saya ingatkan, ketika nanti kalian sakit, saran dari dokter adalah rutinlah berolahraga. Baik, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, anak-anak Bapak sekalian. Untuk di pertemuan selanjutnya nanti kita bahas lagi tentang penyusunan program latihan secara mendalam. Ya, jadi sebelum saya tutup, kira-kira ada pertanyaan? Ada Siva? Nggak ada, Sir. Paham. Paham. Siva mau meningkatkan atau menurunkan berat badan, Siva? Meningkatkan, Sir. Oh, meningkatkan. Buat programnya sendiri ya, Siva. Nanti kita bahas. Oke, Sir. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Ya.
Welcome.